Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita terpercaya dan aktual. Bersama saya Helentika Pasaribu dan saya Risa Nurintan. Berita pertama yang akan kami bawa ialah mengenai gempa dahsyat di Maroko. Gempa bumi dahsyat telah mengguncang Maroko pada Jumat 8 September 2023 pada pukul 11 malam. Gempa dengan magnitudo 6,8 skala Richter telah melanda barat daya Marrakesh. Pusat gempa terjadi di kawasan Iqhil di atas tinggi dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Gempa ini memiliki kedalaman sekitar 72 km atau 45 mil pada barat daya Maroko tersebut dan merenggut lebih dari 2.000 jiwa warga Maroko. Korban jiwa akibat gempa Maroko yang terjadi pada Jumat malam tersebut terus bertambah. Data baru menyebutkan korban yang tewas akibat bencana alam itu telah menembus 2.000 jiwa. Korban meninggal menurut data terkini sebanyak 2.012 orang dan 2.059 orang terluka, termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis. Jumlah korban pada kejadian itu diperkirakan masih akan terus meningkat, sebab saat ini warga Maroko masih dibayangi akan gempa susulan yang terus terjadi hingga Minggu 10 September 2023 kemarin. Warga Maroko berduka atas para korban dalam gempa di negaranya itu. Banyak bangunan bersejarah seperti menara dan masjid yang menjadi warisan UNESCO rusak parah. Gempa bumi di Maroko ini dinilai sebagai gempa yang paling mematikan di negara itu dalam lebih dari 6 dekade. Gempa tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang melanda Maroko dalam 120 tahun terakhir pada beberapa gempa dahsyat lainnya. Sepanjang sejarah yang pernah menghantam Maroko, gempa dengan jumlah korban terbesarnya ada pada tahun 1960 di mana korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Kini, beberapa warga Maroko mengeluh di media sosial lantaran pemerintah tidak mengizinkan lebih banyak bantuan dari luar. Padahal, regu penyelamat internasional sudah siap untuk digerakkan. Namun, pergerakan tim ini baru akan dimulai jika pemerintah Maroko secara resmi meminta bantuan mereka. Menurut Bill McGuire, profesor di University College London, Inggris, gempa tersebut merupakan gempa terbesar dan mematikan yang melanda Maroko dalam 120 tahun terakhir. Imbas dari gempa tersebut merobohkan bangunan serta tembok-tembok di kota-kota kuno yang terbuat dari batu dan pasangan bata yang tidak dirancang tahan gempa. Gempa telah menyebabkan kerusakan yang meluas dan membuat penduduk serta turis berlarian ke tempat yang aman. Berita selanjutnya pada hari ini adalah insest di Bukit Tinggi, yaitu ibu setubuhi anak kandung sejak SMA. Warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sumbar dihebohkan dengan kasus insest atau persetubuhan sedarah antara ibu dan anak. Hubungan terlarang ibu dan anak ini bahkan telah berlangsung sejak lama. Kabar itu diungkap oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dalam pertemuan sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang berlangsung di rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi, Rabu 22 Juni 2023. Anak kita dari usia SMA, dia dari SMA sampai 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya, kata Erman Syafaq. Sontak, pernyataan itu membuat peserta sosialisasi melongo. Seakan tidak percaya, menurut Erman, kasus tersebut kini sedang ditangani serius oleh Pemkot Bukit Tinggi. Ia menceritakan hubungan terlarang antara ibu kandung dengan anak kandung itu sudah berlangsung lama. Tak dijelaskan bagaimana kasus itu sampai terungkap. Namun, Erman mengatakan sang anak sudah dikarantina. Dia sekarang sedang kami karantina, ucap warganya. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya, dunia sudah tua, katanya. Wali Kota Erman mengaku sangat miris dengan kejadian tersebut karena peristiwanya terjadi dalam sebuah keluarga yang utuh, tinggal dalam satu rumah bersama bapaknya. Mereka tinggal bersama bapaknya dalam satu rumah. Coba bayangin, dunia sudah tua, katanya lagi. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang merusak masa depan mereka. Dalam upaya mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, pemerintah Kota Bukit Tinggi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat
tentang isu pernikahan anak di bawah umur, serta menguatkan upaya perlindungan anak, jelas dia. Polres Bukit Tinggi menindaklanjuti viralnya laporan skandal seksual yang melibatkan ibu dan anak warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terkait hal itu, kepolisian bergegas melakukan pendalaman dan menyelidiki guna mengungkap bagaimana kasus ini terjadi. Kasus inses ibu dan anak ini terjadi beberapa tahun lalu, diduga dialami saat sang anak masih di bawah umur, sehingga ada kemungkinan berdampak hukum pada para pelaku yang terlibat. Kami akan lakukan pendalaman dan penyelidikan terkait bagaimana dan siapa yang melakukan inses tersebut. Kami belum dapat informasi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi terkait dengan informasi yang pernah disampaikan di forum. Diketahui kasus ini diungkap Wali Kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi Rabu 21 Juni lalu. Menurut Wali Kota Erman, fakta ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkapkan. Selamat siang pemirsa, breaking news kembali dengan berita yang intelektual dan sangat terpercaya. Dengan saya Nadine Tri Rahayu. Kebakaran Gunung Bromo akibat penggunaan flare. Peristiwa kebakaran terjadi di Taman Nasional Gunung Bromo, Tengger Semeru, tepatnya di Jawa Timur Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo telah mencapai 504 hektar. Hal ini terutama yang terbakar akibat penggunaan flare dalam prewedding beberapa waktu lalu. Pasangan calon pengantin foto prewedding yang menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya meminta maaf. Pasangan calon pengantin tersebut diketahui bernama Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri. Permintaan maaf mereka disampaikan di depan para tetua dan sesepuh suku Tengger di Balai Desa Ngadisari, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jumat 15 September 2023. Permohonan maaf ini kami tunjukkan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada daerah Tengger. Tak lupa kami juga meminta maaf kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kepada seluruh jajaran menteri dan kabinet, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah daerah khususnya Probolinggo dan Pasuruan, serta segenap seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, kata Hendra saat menyampaikan permohonan maafnya. Hendra juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas dan relawan yang sampai sehari ini masih berjibaku memadamkan api di kawasan Gunung Bromo. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan seluruh relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tambah Hendra. Untuk menangani kebakaran tersebut, tim gabungan yakni Masyarakat Peduli Api atau MPA, Desa Ranupari, Desa Ngadas, dan Desa Argosari, TNI dan Polri telah melakukan beberapa upaya untuk memadamkan api. Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru atau BBTNBTS, Hendra Wisantara mengatakan saat ini titik api di kawasan Gunung Bromo sudah padam secara keseluruhan pada Jumat 15 September 2023. Menurut Hendra, saat ini tim gabungan tengah fokus melakukan pendinginan di titik-titik lokasi kebakaran, terutama tonggak-tonggak kayu terbakar yang berindikasi masih berasap, jelasnya saat dikonfirmasi Republika. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Nih. Nah, ini. Wah, nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih.
Itulah berita yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Saya Nadine Tri Rahayu. Selamat siang dan sampai jumpa.